Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mendengar suara Bu Titi ya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak? Semoga keadaan baik, tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak, sekarang sudah tahun ajaran baru. Anak-anak memasuki kelas 5. Di situ akan banyak pembelajaran. Jadi pembelajaran meskipun saat ini anak-anak ya kita tidak memungkinkan untuk bertatap muka, tapi anak-anak tidak ada alasan untuk tidak belajar. Bu Titi akan selalu memberikan pembelajaran meskipun pembelajarannya jarak jauh ya anak-anak ya. Sebelum lebih lanjut anak-anak, di sini Bu Titi akan mengajar kelas 5. Kemarin mungkin kelas 4 gurunya berbeda, sekarang kelas 5 juga berbeda ya. Bu Titi harap, Ibu harap anak-anak meskipun gurunya gonta-ganti dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 berbeda, anak-anak tetap semangat belajar dan belajar, karena tidak ada istilah untuk malas anak-anak ya. Carilah ilmu walau itu di negeri Cina ya. Kita tetap semangat dalam mencari ilmu. Untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tema 1, tapi sebelumnya Ibu ingatkan untuk berdoa, membaca Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu harus anak-anak lakukan setiap saat ya. Anak-anak, kita mulai. Di sini ada pendalaman materi, nanti anak-anak simak, anak-anak dengarkan. Bila kurang jelas nanti bisa bertanya dengan Bu Titi ya. Bu Titi mulai. Mohon maaf mungkin Bu Titi suaranya agak batuk anak-anak karena Bu Titi memang batuk ya. Kita mulai. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar tentang pokok pikiran anak-anak ya. Apa itu pokok pikiran paragraf? Anak-anak perlu tahu. Dalam buku Pintar Bahasa Indonesia tahun 2015 kemarin oleh Porwandari dan teman-teman, pokok pikiran disimpulkan adalah suatu gagasan, ide yang mendasari dari sebuah terbentuknya satuan kebahasaan seperti kalimat dan paragraf. Ibu lanjutkan. Apa ya itu ide pokok? Ide pokok atau yang disebut juga gagasan utama. Jadi gagasan utama anak-anak itu disebut juga dengan ide pokok, sama anak-anak ya. Yaitu adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok bahasan dalam sebuah paragraf. Jadi seumpama ada bacaan anak-anak, ada cerita, bacaan, pasti di situ akan terdapat gagasan utama. Nah, gagasan utama itulah yang menjadi pokok pembahasan dalam suatu paragraf ya. Kemudian kita akan belajar kalimat utama anak-anak. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi kalau kita sudah mengetahui kalimat utama anak-anak, itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah paragraf ya. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf ya. Ibu lanjutkan. Sekarang kalimat penjelas anak-anak. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Jadi dalam kalimat utama itu nanti ada kalimat penjelas anak-anak yang gunanya untuk mendukung penguatan gagasan pokoknya ya. Kemudian kalimat penjelas sendiri itu bersifat khusus. Kalau yang tadi
kalimat utama itu umum, tapi kalau di kalimat penjelas ini sifatnya lebih khusus. Dengan kata lain, kalimat ini ada karena pengembangan dari suatu kalimat umum, ya. Ibu lanjutkan. Kemudian kita akan belajar apa itu paragraf deduktif, ya. Kadang kita disuruh dalam bacaan coba cari paragraf deduktifnya. Ya. Paragraf deduktif adalah gagasan atau paragraf yang diawali oleh keadaan umum. Jadi, Ibu ulangi. Gagasan atau paragraf deduktif ialah sebuah paragraf yang diawali oleh keadaan umum, lalu diikuti keadaan-keadaan khusus. Paragraf yang mengandung gagasan deduktif memiliki kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Biasanya anak-anak paragraf deduktif itu terletak di awal kalimat, di awal paragraf. Titik ulangi ya, biasanya terletak di awal paragraf. Titik lanjutkan. Setelah itu ada paragraf induktif anak-anak ya. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali keadaan khusus dan diakhiri dengan pernyataan keadaan umum. Jadi dari khusus dulu baru ke umum. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf yang didahului dengan kalimat penjelas di awalnya. Itu anak-anak ya. Kemudian Ibu lanjutkan tentang paragraf campuran. Ternyata macamnya paragraf banyak anak-anak ya. Gagasan atau paragraf campuran merupakan gabungan dari gagasan deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf ini terletak di awal dan akhir. Keduanya menyiratkan hal yang sama meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Itu anak-anak ya. Jadi ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf campuran. Ibu lanjutkan. Cara kita mencari gagasan utama atau ide pokok dalam suatu paragraf anak-anak, dalam suatu bacaan ya. 1. Cirinya terdiri atas satu kalimat utuh ya. Ciri-ciri dalam mencari gagasan utamanya itu yang pertama terdiri atas suatu kalimat utuh, kemudian dibentuk tanpa kata sambung. Kata sambung itu dan atau karena itu ya dan sebagainya. Kemudian memiliki struktur kalimat yang jelas. Jadi kalimatnya jelas anak-anak. Kemudian tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih dalam. Itu ciri gagasan utama ya. Kemudian Ibu lanjutkan cara menemukan gagasan utama atau ide pokok. Caranya menemukan itu gimana? Kadang anak-anak kesulitan ini ya. Yang pertama identifikasi dulu kalimat utama. Kita cari kalimat utamanya dulu. Cara pertama untuk menemukan gagasan utama ialah dengan mengidentifikasi kalimat utama. Untuk mengidentifikasinya, sebaiknya pahami dulu pengertian kalimat utama dan ciri kalimat utama. Bedakan juga antara kalimat penjelas dan kalimat utama. Dengan begitu, kalimat utama akan mudah ditemukan ya. Itu anak-anak ya. Ibu lanjutkan. Yang kedua, membaca dengan seksama. Cara ini bisa dibilang sederhana anak-anak ya. Hanya dibutuhkan konsentrasi untuk melakukannya. Tapi kadang-kadang anak-anak itu tidak sabar membaca, nggih. Ora telaten. Membaca itu ora telaten, wis pokoknya blab 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 gitu ya. Nah itu coba cara membacanya diperbaiki lagi, yaitu dengan dibutuhkan konsentrasi ya. Dengan cara ini akan lebih mudah menemukan yang disebut ide pokok atau gagasan utama. Yang ketiga yaitu menyimpulkan sebuah paragraf. Gagasan utama dapat menentukan kesimpulan dari sebuah paragraf anak-anak. Oleh karena itu dengan membaca sebuah paragraf dan kemudian menyimpulkannya, maka gagasan utama akan
ditemukan. Itu anak-anak ya. Demikian anak-anak pembelajaran dari Bu Titik ya, materi pendalaman, anak-anak bisa mendengarkan kembali, menyimak kembali. Setelah pembelajaran setelah penyampaian materi ini, Bu Titik harapkan anak-anak bisa mencari ide pokok dalam suatu paragraf ya. Kita akan belajar bersama-sama meskipun pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat. Kelas 5 hebat, pintar, zes, zes, zes. Sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.